Bab ke-10. Sheena tersentak kaget saat mendengar teriakan Sinta di depannya. Sesaat dia tersadar dengan ucapannya sendiri. Refleks gadis cantik itu menutup mulutnya ketika menyadari bahwa dia salah bicara. Sinta beranjak dari duduknya. Kedua matanya melotot sempurna menatap Sheena. Katakan sekali lagi, jika apa yang kudengar itu tidak salah, kan? Sheena kesulitan menelan ludahnya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada teman karibnya ini. Sheena, panggil Sinta dengan tatapan tajam. Namun gadis cantik itu hanya diam membisu seraya menatapnya ngeri. Braak! Tiba-tiba sosok gadis manis itu menggebrak meja kantin. Membuat Sheena tersentak kaget. Tampak Sinta berdiri lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Sheena. Jadi, benar tentang gosip itu? Bisiknya pelan. Sheena hanya diam membisu. Dia masih bingung bagaimana caranya untuk menjelaskan kejadian itu. Tidak sepenuhnya benar. Akhirnya Sheena mengeluarkan suaranya. Lantas? Tanya Sinta penuh selidik. Hanya salah paham. Jelas Sheena lirih. Dia semakin bergidik ngeri kala melihat tatapan Sinta yang melotot padanya. Seakan-akan ingin memakannya hidup-hidup. Cekaka, aku kira gosip itu beneran. Gerutu Sinta lalu kembali duduk di kursinya. Dengan santai dia melanjutkan makan siangnya yang sempat tertunda. Sheena melongo melihat sikap teman karibnya yang mulai absurd itu. Padahal dia sudah mengira jika Sinta akan mengamuk padanya. Ayo, buruan dihabiskan makanannya. Nanti keburu bel berbunyi. Ketegur Sinta seraya berkali-kali mencomot daging suwir di depannya. Maklum, jarang-jarang gadis manis itu makan dengan lap daging. Selama ini dia hanya bisa merasakan makan daging ketika mendapat jatah daging kurban. Beberapa menit kemudian, terdengar suara sirene yang memekakan telinga. Bergegas kedua gadis remaja itu berlari masuk ke dalam gedung produksi. Ingat, kamu masih berhutang penjelasan padaku. Aku masuk dulu ya. Ujar Sinta seraya masuk ke dalam ruang finishing. Sheena diam terpaku. Dia hanya bisa mengangguk pelan tanpa menjawab apapun. Segera dia masuk ke dalam ruang sortir, tempat dia melakukan pekerjaan rutinnya. Sore hari, Sheena bersiap akan pulang. Tampak dia terburu-buru berjalan keluar dari gedung produksi. Dilihatnya mendung gelap mulai menyelimuti langit sore itu. Aduh, kenapa tadi lupa bawa jas hujan sih? Gerutu Sheena seraya berlari-lari kecil. Tak dipedulikan lagi rasa nyeri di lututnya. Dia harus segera pulang sebelum hujan turun. Tin. Terdengar suara bel motor yang mengagetkan gadis cantik itu. Dilihatnya sosok Andre sedang mengendarai motornya. Ayo naik. Aku antar kamu pulang. Sebentar lagi hujan turun. Seru Andre dengan menahan lengan Sheena. Sheena menggeleng cepat. Dia harus menjauhi Andre. Dia tidak ingin lagi menambah masalah dengan Lastri. Sheena, kenapa kamu keras kepala sih? Sebentar lagi hujan turun. Nanti kamu sakit. Teriak Andre dengan menahan emosi. Dia merasa tersinggung akibat penolakan gadis yang selama ini diam-diam dicintainya itu. Sheena menggelengkan kepalanya lagi seraya terus melangkah cepat menyusuri jalanan. Dia ingin segera sampai ke kontrakannya, lalu merebahkan tubuhnya. Entah kenapa dia merasa sedikit demam sejak siang tadi. Sheena! Teriak Andre keras. Namun gadis cantik itu tidak mempedulikannya. Membuat Andre semakin emosi. Bergegas dia melajukan motornya mendahului gadis itu, lalu menghadangnya persis di depannya. Sheena tersentak kaget saat melihat Andre menghadang langkahnya. Wajahnya terlihat pucat dan matanya mulai berkunang-kunang. Tolong, jangan pernah ganggu aku lagi. Aku tidak mau berurusan dengan Lastri. Pinta Sheena lirih dengan menahan pening di kepalanya. Lagi-lagi Lastri, aku tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Sentak Andre, membuat Sheena tercengang. Baru kali ini Sheena mendapat perlakuan kasar dari Andre, sejak dirinya memutuskan menjaga jarak. Padahal semua yang dia lakukan demi kebaikan bersama. Tiba-tiba Andre menarik tangan Sheena kasar, hingga membuat gadis cantik itu jatuh ke dalam pelukan Andre. Membuat Sheena semakin terbelalak saat menyadari Andre memeluknya erat. Percayalah padaku Sheena. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan Lastri. Ungkap Andre dengan tetap memeluk erat tubuh gadis cantik itu. Refleks Sheena meronta-ronta. Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Andre. Namun lengan Andre terlalu kuat untuk dilepaskan. Tolong lepaskan. Aku tidak ingin ada orang yang salah paham lagi. Pinta Sheena seraya berusaha melepaskan diri. Tidak akan. Sebelum kamu mengatakan untuk percaya padaku. Seru Andre. Kedua lengannya semakin memeluk erat tubuh Sheena. Sheena menggelengkan kepalanya cepat.
Dia terus meronta-ronta seraya memohon Andre untuk melepaskan dirinya. Hingga akhirnya, gadis cantik itu merasa lemas tubuhnya. Kepalanya semakin terasa sakit. Pandangan matanya semakin kabur. Dalam keadaan tubuh yang semakin lemas, Sheena berharap Arsen datang menolongnya. "Kak Arsen, tolong aku!" Batin Sheena seraya tangannya terus berusaha menahan tubuhnya untuk tidak terlalu dekat dengan Andre. Tiba-tiba, "Lepaskan dia!" teriak Arsen yang berdiri tidak jauh dari Sheena dan Andre. "Kalau aku tidak mau, lantas kamu mau apa?" Cetus Andre seraya mengetatkan lengannya, memeluk erat tubuh Sheena. Tampak wajah Arsen berubah gelap setelah mendengar suara Andre. Bergegas pemuda tampan itu berjalan mendekati Andre, lalu, "Bugat! Bugat! Bugat!" Arsen melayangkan bogem mentahnya ke wajah Andre, membuat lelaki berkulit kuning itu terpaksa melepaskan tubuh Sheena. Detik kemudian, tubuh Sheena yang lemas jatuh luruh ke bawah. Beruntung Arsen berhasil menangkap tubuh istrinya, lalu membawanya ke dalam pelukannya. "Sekali lagi kamu menyentuhnya, aku akan menghabisimu saat itu juga," seru Arsen seraya mengangkat tubuh Sheena lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Arsen terlambat menjemput Sheena karena dia harus mengambil mobilnya di rumah. Saat melihat langit sore yang mulai diselimuti mendung gelap, membuatnya terpaksa mengganti motornya dengan mobil. Dia tidak ingin Sheena jatuh sakit akibat kehujanan. Itulah kenapa dia terlambat menjemput Sheena. Andre hanya bisa menatap nanar sosok pemuda yang membawa Sheena pergi. Dia penasaran dengan pemuda yang selalu bersama Sheena. Melihat kondisi Sheena demam tinggi, Arsen segera membawanya ke rumah sakit. Dia khawatir dengan luka di dahi Sheena yang dalam. Meskipun itu hanya luka gores, Arsen yakin Sheena mengalami benturan keras di kepalanya, hingga membuat dahinya tergores dalam. Apalagi Arsen juga sempat melihat dahi Sheena berdarah kala itu. Ada gumpalan darah membeku di sekitar kepala pasien. Untuk sementara kita menunggu pasien sadar terlebih dahulu sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut, terang dokter yang menangani Sheena. Arsen mengangguk paham. Bergegas pemuda tampan itu masuk ke dalam ruang ICU. Kedua tangannya meraih jemari Sheena yang lentik, meskipun permukaan telapak tangannya terasa sedikit kasar. "Siapa yang melakukan ini padamu, Sheena?" gumam Arsen lirih. Namun gadis cantik itu hanya terdiam dan memejamkan matanya. "Aku harus menyelidikinya. Siapa yang berani mencelakai Sheena?" batin Arsen dengan mata berkilat merah, menahan amarah.